Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, pada kajian hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema dahsyatnya silaturahmi. Islam mengajarkan kepada kita agar hidup ini penuh makna, hidup ini tidak hampa. Sebagai sebuah perenungan, bayangkan saatnya kita naik bis dari Jogja ke Surabaya dalam waktu 7 jam. Di sebelah kita ada orang duduk di sebelah kita berdiam diri, alangkah tidak enaknya. Perenungan kedua, ada orang terkaya di dunia ini karena dengan kemampuan ekonominya dia bisa membeli apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pasti dia akan butuh sesuatu pada saat dia mati. Pasti dia akan butuh orang lain. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang perlu orang lain. Kita bukan makhluk individualis yang hanya mementingkan diri sendiri. Tidak. Lagi Islam mengajarkan keseimbangan dengan silaturahmi dengan individu maupun kepentingan sosial kita. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yabsuta rizqahu wa yumsa'a fi rizqihi falyasil rahimah. Ada 3 hal yang bisa kita ambil manfaatnya dengan silaturahmi. Yang pertama, barang siapa yang rajin bersilaturahmi maka dia akan dipanjangkan umurnya. Yang kedua, akan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah. Dan yang ketiga, dia akan diberikan penyelesaian permasalahan hidupnya dari kerumitan hidupnya. Jemaah rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana agar kita silaturahmi itu bisa bermanfaat? Pertama, jemaah rahimakumullah, niatkan dengan ikhlas dan khusnudzan setiap kita berhubungan dengan orang lain. Saat kita berhubungan dengan orang lain, kalau kita baik, kita dipuji, tidak membuat kita tinggi hati, tidak membuat kita sombong, tidak kita membuat takabur, tidak, tetap istiqomah. Atau sebaliknya, saat kita berhubungan dengan orang lain, kita dicela, dihina, kan nggak cocok dengan kita, tidak kita membuat kita patah hati, tidak membuat kita frustasi, tidak, kita tetap berbuat sesuai ketentuan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, saat kita berhubungan dengan orang lain, biasa kita pandai-pandai mengendalikan diri. Karena lain ladang, lain balang. Tiap orang punya otak, punya pemikiran. Dia berbuat begitu mungkin karena dasarnya ini. Makanya Islam mengajarkan kalau kita berhubungan dengan orang lain, kita punya ide, kita harus punya argumentasi yang logis, dasar referensi yang jelas. Tidak hanya karena guru saya, katanya tidak. Dia belajar, dia baca buku, meningkatkan kapasitas keilmuannya, sehingga saat dia berhubungan dengan orang lain, dia berdiskusi, dia berdialog, dasarnya ini, logikanya begini, sehingga diterima oleh orang lain. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, dalam kita berhubungan dengan orang lain, biasakan ada indikator yang jelas. Suatu contoh, sebuah perusahaan, dia punya indikator. Karyawan dinilai baik apabila memenuhi 5 syarat A, B, C, D, dan E. Apabila dia dikerjakan maka nilainya 5, nilainya A. Apabila hanya 4 maka nilainya B. Apabila hanya 3 dikerjakan maka nilainya adalah C. Sehingga saat stafnya, anggota yang ditegur, dia sadar, oh saya ditegur karena saya nggak bisa melaksanakan ini, dia nerima. Karena apa? Sudah dari awal ada kesepakatan, ada indikator yang jelas dalam berhubungan. Tetapi kalau tidak ada indikator yang jelas, hanya marah-marah, menegur, ingatkan, terjadi miskomunikasi, akhirnya apa? Tidak nyaman dalam sebuah organisasi, tidak nyaman dalam sebuah lembaga, tidak nyaman dalam hubungan di kantor. Indikator yang jelas ini sangat mendukung dalam menciptakan suasana kerja yang bagus, dalam silaturahmi yang bagus. Demikian renungan pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah dari hamba yang dhaif ini. Wa'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.